kita buat kesepakatan ya Nak ya. Nah, di awal tahun kita buat kesepakatan. Kegiatan apa yang akan kita lakukan, terus kamu pengennya seperti apa. Masih ingat semester 1 dulu, masih gambar kesepakatan. Sekarang kita buat kesepakatan lagi. Nanti coba anak-anak ini tuliskan apa ya keinginan kalian. Kalian pengennya kelasnya seperti apa, pembelajarannya seperti apa, kegiatannya bagaimana. Coba nanti semua menuliskan di kertas yang ibu guru bagi. Ya, silakan ditulis apa yang menjadi keinginan kalian. Nanti kita buat kesepakatan dan kita yakini bersama, terus kita laksanakan bersama juga. Kalian tuliskan di kertas yang sudah ibu guru bagi, ditulis ya. Ditulis, nggak usah lama-lama. Tulis. Sudah terima semua? Ya, silakan kalian menuliskan apa yang menjadi keinginan kalian. Ya, yang sudah bisa dibawa maju dan dikatakan, enggak sudah, enggak sini kan, katakan. Oh, mereka balik tadi, ya, enggak apa-apa. Kembali sudah, sudah, ya.
pengennya ada temannya yang ingin semuanya berkata baik, maka perkataannya kalau di dalam kelas maupun di luar harus baik. Nah, dari kesepakatan yang sudah kalian tulis ini, kita tulis bersama di dalam ini namanya kartu ya, biar nanti mudah diingat. Ditulis di sini kesepakatan kelas. Mulai dari nomor 1, guru tuliskan. Coba kalau sudah, kalian tanda tangan bisa di bawah. Kita bersaksi toh, tanda tangan di sini satu persatu. Pakai sepedanya dulu. Tanda tangan di sini satu persatu. Ya. Terus ya. Tanda tangan nggak bisa tulis aja. Tak apa-apa. Nanti malah kita. Sini. Tanda nama. Ya, nama. Ayo sepakat ya. Sama Hana, ayo deh. Mati dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu di tengah sibuknya kegiatan hari ini. Jadi Ibu-ibu dan Bapak-bapak sudah berkenan hadir menghadiri undangan dari saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dari SDN 1 yang telah memberikan fasilitas, memberikan izin, memberikan tempat dan segalanya agar acara saya ini dapat terlaksana. Di sini saya akan sedikit berbagi dari apa yang sudah saya dapatkan selama pembelajaran dalam CGB Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan dulu tujuan apa yang akan saya capai. Jadi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ataupun intinya tidak menggurui, tapi saya berbagi apa yang sudah saya dapatkan dalam pembelajaran CGB. Karena apa? Menurut saya ilmu yang saya terima, ilmu yang saya dapat ketika saya simpan sendiri, mungkin ilmu tersebut tidak akan bermanfaat. Tapi ketika ilmu yang saya dapat ini bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang lain, maka kebermanfaatan ilmu ini akan lebih bermanfaat seperti itu. Kemudian yang kedua tujuan saya, jadi saya memiliki beberapa, nanti di dalam slide ini ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan kepada kita khususnya dalam satu gugus. Jadi ketika satu tujuan ingin kita capai bersama, tapi kalau tujuan itu hanya digerakkan oleh satu orang, mungkin tujuan itu akan sulit tercapai jika dibandingkan kita bergerak untuk mewujudkan suatu tujuan, tapi yang menggerakkan itu orang banyak. Jadi saya harapkan nanti tidak hanya saya yang tergerak, tapi juga teman-teman yang lain bisa bergerak dan menggerakkan untuk mewujudkan visi dan tujuan kita yang sama. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi di sini sebagai perwujudan aksi nyata saya dalam modul 1.4 yaitu budaya positif, perkenalkan saya Yuni Fridiawati, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Magetan, dari SDN Tanjung 3. Di sini materi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan dari budaya positif. Nah, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa sebenarnya konsep-konsep dari pembelajaran ini? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar ke teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Apa itu? Nah, pada dasarnya
kita ini tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut itu memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru ini sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid itu sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, selama ini kan guru itu terkesannya mengontrol murid seperti itu. Murid harus begini, dan begitu, seperti itu. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif ini bisa berupa bujukan. Ini merupakan salah satu bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi adanya bujukan atau penguatan positif. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid ini akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak, atau bisa jadi murid tersebut akan menjadi tergantung pada pendapat sang guru seperti itu. Nah, kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada teori kontrol, ada stimulus respon dan teori kontrol. Kita ini mencoba mengubah orang berpandangan sama seperti kita. Konsepnya guru itu kan seperti itu. Nah, kalau di teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi semua orang itu bisa memandang dunia. Dunia itu tidak hanya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada benda lainnya. Jadi tidak harus orang itu memandang hal yang sama dengan kita. Kami itu harus paham dengan kita, tidak seperti itu. Kemudian perilaku buruk ini dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, tentunya semua apa yang kita lakukan memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Jadi siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Benar kita sendiri yang harus bisa mengendalikan diri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian kalau di teori kontrol, Anda ini tidak bisa mengontrol orang lain, karena kontrol tadi bisa diperoleh oleh diri sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah kalau di stimulus respons. Sedangkan di teori kontrol ini model berpikirnya menang-menang, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda ini setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Okay. Yang kedua, ini ada kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah ini dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Ibu Guru? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Nanti kita akan bahas lebih dalam ini Bu. Adanya hukuman, adanya penghargaan, reward seperti itu. Apakah itu sebenarnya diperlukan oleh guru? Pemberian adanya hukuman, motivasi, terus reward seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kita awali dulu dari disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas Bapak Ibu Guru? Ketika kita mendengar kata disiplin, Hukuman. Ibu ini bisa. Disiplin itu tertib. Disiplin itu tertib, luar biasa sekali. Disiplin itu tertib ya. Di sini nanti kita akan membahas tentang disiplin positif dalam budaya kita, ya. Makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Seperti tadi sampaikan Bu ini dalam tata tertib seperti itu. Kemudian tujuan kita apa sebenarnya? Menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, disiplin positif sendiri ini memiliki arti bahwa ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu
tanpa adanya sogokan, adanya ancaman maupun adanya hukuman seperti itu. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kalau pendidikan kita bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Namanya sudah merdeka, jadi tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintahkan diri sendiri. Ini menurut dari Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan. Nah, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi nilai tersebut ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan ini tentunya memiliki tujuan. Nah, dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut dari Ian Goosen. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana kita sudah menggalakkan ya ini kita tanamkan untuk penguatan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian lanjut di teori motivasi. Dari tadi kita ngomong tentang motivasi. Apa itu motivasi? Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada beberapa motivasi yang melandasi dari tingkah laku manusia, di mana ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Di sini ada 3. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Misalnya seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau di anak, nanti mungkin anak akan misalnya mengerjakan PR. Saya harus mengerjakan PR. Kenapa saya harus mengerjakan PR? Nanti kalau saya tidak mengerjakan PR, sampai sekolah saya dimarahi, saya dihukum sama guru seperti itu. Kalau anak masih berpikir seperti itu, berarti dia melakukan tindakan berdasarkan dari motivasi eksternalnya. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal juga. Ini perilaku dilakukan ketika ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan reward tadi. Nah, biasanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi apa yang saya lakukan? Apa ya hadiah yang saya lakukan ketika saya nanti datangnya paling awal? Pasti sama guru nanti saya diberi hadiah, diberi reward. Berarti nanti saya pulangnya juga paling awal seperti itu. Kalau ada yang masih punya perilaku seperti itu, berarti dia juga masih melakukan tindakan berdasarkan motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif tadi sebenarnya ini membentuk motivasi internal anak. Untuk apa? Untuk menghargai diri sendiri. Nah, anak nanti akan berpikir, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya ini melakukannya ya. Jadi tanpa adanya reward atau punishment, motivasi dari anak itu bisa timbul dengan sendirinya. Nah, tugas kita sebagai guru ini adalah bagaimana menumbuhkan motivasi yang ketiga ini kepada murid kita. Jadi sesebisa mungkin kita tumbuhkan motivasi dari internal, bukan pemberian reward ataupun pemberian punishment dan hukuman seperti itu. Jadi anak itu melakukan perilaku benar-benar dari dalam dirinya sendiri, dari motivasi internalnya. Kemudian melanjutkan tadi yaitu adanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ketika kita ngobrol tentang disiplin, nah nanti arahnya ada hukuman, ada hal baru, ada konsekuensi dan ada restitusi. Mari satu-satu kita pahami bersama. Apa itu hukuman? Nah,
Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid ini hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Jadi hukuman ini murni dari guru. Biasanya guru ketika melihat anak didiknya tidak taat, ada yang tidak taat atau tertib, misal hari Senin upacara tapi tidak memakai atribut lengkap, maka kan hukum. Nah, hukuman ini kan dari guru, seperti itu. Hukuman yang diberikan ini berupa hukuman fisik maupun psikis dari murid atau anak didik. Anak didiknya ini disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi mungkin hukuman bisa berupa kata-kata dan langsung berupa perbuatan. Seperti misalnya lagi, ketika ada anak didik kita yang datangnya lebih dari jam 7, maka dikatakan dengan terlambat. Ketika ada anak didik yang terlambat, salah satu guru masih berpikiran, wah kalau ada yang datang terlambat berarti kudu tak hukum. Nanti hukumannya kalian harus membersihkan kelas misalnya. Nah, itulah hukuman tidak dibuat kesepakatan. Jadi ada dari pihak guru langsung memberikan hukuman, menjudgment anak seperti itu. Nah, itu dari hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu apa? Nah, konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila melanggar. Pada konsekuensi, murid ini tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu tertentu. Misalnya ketika ada anak melanggar, kita beri konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Beda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan, pokoknya kalau kamu tidak melakukan ini berarti artinya kamu melanggar. Kalau kamu melanggar berarti kamu dihukum. Seperti itu. Nah, nanti kita kenal satu lagi istilah ada restitusi. Ini saya bedakan dulu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini merupakan sesuatu yang menyakitkan dan terjadi, kemudian membuat anak ini sakit, bisa berupa fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, mungkin Bapak Ibu guru mengingat dan punya masa lalu ketika masih sekolah dulu, aku pernah dihukum guruku ketika aku terlambat, saya harus lari keliling lapangan basket 2 kali mesti. Nah, mungkin ketika Anda mengalami itu sampai sekarang pun ingatan itu tidak akan terlupakan. Nah, saya pernah dihukum bu guru seperti ini. Nah, itu namanya hukuman. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan. Ini juga bersifat paksaan dan mendorong anak ini menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep dirinya menjadi buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika ada anak yang melanggar, pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk kesalahannya tidak diketahui oleh gurunya. Karena apa? Dia itu takut dihukum seperti itu. Jadi imbasnya seperti itu. Kemudian hukuman lebih mengarah ke marah, rasa bersalah, kemudian dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, ketika saya disuruh berkeliling lapangan, manulah saya sama teman-teman itu, saya disuruh keliling lapangan. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang jangka pendek. Kemudian anak menghargai disiplin. Adanya stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Anak belajar mematuhi peraturan karena sebelumnya kan sudah disepakati. Kalau anak melanggar nanti konsekuensinya apa? Ini ada kesepakatan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Nah, ini untuk hukuman dan konsekuensi. Kemudian saya lanjutkan dari identitas gagal, dari adanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti arahnya kita adalah ke restitusi. Karena apa? Hukuman dan konsekuensi ini bukan tujuan utama dari disiplin positif tadi. Nah, ini ada beberapa tindakan guru. Ini masuknya ke hukuman atau konsekuensi, Bu. Pertama, ketika guru meminta mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ini berupa hukuman. Karena apa?
Nah, anaknya tadi disuruh menulis 100 kali. Ini kan menyakitkan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga berupa hukuman. Murid diminta push up 15 kali setelah tidak menggunakan masker di sekolah. Ini juga berupa hukuman. Kemudian, nah ini ada contoh konsekuensi. Kalau konsekuensi itu seperti apa? Mungkin tindakan gurunya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ketika ada anak, di situ anak itu melanggar seperti apa? Dia mencoret-coret bukunya teman. Lalu dia menerima konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kamu harus mengganti, tapi tidak berupa fisik, bukan hukuman. Kemudian ada lagi konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini juga merupakan konsekuensi. Kemudian yang terakhir konsekuensi itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Ini berbeda dengan hukuman yang bersifat tadi lari mengelilingi lapangan basket karena telat hadir. Kalau itu hukuman. Kalau yang terakhir ini adalah konsekuensi karena dalam pembelajaran olahraga. Nah, kemudian yang tadi yang menjadi pertanyaan dan tanda besar, katanya kan kalau diberi hukuman, konsekuensi itu bukan tujuan akhirnya, karena di disiplin positif nanti arahnya ke restitusi. Apa sebenarnya restitusi ini? Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid yang bersalah tadi ini dipersilakan untuk memperbaiki diri sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pengembalian anak. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi masalahnya apa? Ya murid yang melanggar tadi. Kemudian mencari solusi dan membantu murid ini berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan dan bagaimana cara melakukan orang lain seperti itu. Kemudian, nah ini ada beberapa ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman, konsekuensi tadi kan untuk menebus kesalahan. Kalau restitusi ini untuk belajar dari kesalahan. Jadi saya melakukan ini. Nah, nanti contohnya ada di belakang. Saya melakukan restitusi. Kemudian yang kedua, memperbaiki ada sebuah hubungan. Restitusi berupa tawaran, jadi bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Kemudian restitusi juga fokus pada solusi, karena tadi adalah mencari solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau ada anak yang salah jangan malah dikucilkan, malah jangan dijudgement. Siki bocah ini telatan, bocah dandok dia mengerak. Jangan seperti itu. Mari kita perbaiki anak tersebut sehingga anak tersebut bisa kembali pada kelompoknya, bisa diterima oleh teman-temannya. Kemudian, nah ini kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Jadi dari bertahan hidup, survival, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar hidup. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi, nah, jadi ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar aturan, namanya, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jangan serta-merta kita menyalahkan anak ketika anak itu berbuat sesuatu yang kita anggap melanggar. Sebenarnya mereka mereka sebenarnya gagal memenuhi kebutuhan dasar dari 5 tadi. Sebagai pendidik, kita ini diharapkan mengetahui kebutuhan dasar apa yang ingin dicapai oleh setiap anak yang berperilaku negatif. Jadi ada anak yang melanggar tadi. Nah, dengan begitu kita dapat menyikapi dan mencari solusi terbaik dari perilaku negatif setiap anak. Jadi kita pahami dulu kebutuhan apa yang diperlukan anak. Jangan langsung kita ini menjudgment anak, oh kamu itu melanggar, kamu ini termasuk anak yang nakal, seperti itu. Kita harus
dasar apa yang ingin dicapai anak. Karena pada dasarnya tadi ada 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis ini sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan anak untuk tetap hidup, untuk bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Mungkin suatu waktu ada murid kita, ketika jam istirahat mereka duduk santai dengan temannya. Terus ada temannya yang beli jajan. Ada tiba-tiba ada salah satu teman nyerobot, langsung jajannya diminta, dijaluk. Terus ada anak yang nangis. Bagaimana kita menyikapinya? Kadang kita langsung akan dari jajannya koncone seperti itu. Kita tanya dulu, kenapa dia meminta dan yang meminta memakai jajan temannya. Nah, mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi. Kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup. Karena dia butuh makan. Tapi ketika dia butuh makan, pengen jajan, tidak punya uang. Lalu apa yang dia lakukan? Dia langsung nyerobot jajan minta temannya. Nah, jadi kita harus mampu menganalisis. Nyapa bocah kuwi kok iso ngapek apa itu melakukan hal seperti itu. Jangan langsung kita terus bocah mau makan dari jajan yang koncone bener dhewe seperti itu. Ibarat kata seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi kita sebagai manusia tentunya memiliki rasa kasih sayang dan ingin diterima seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, dihargai, dihormati, seperti itu. Nah, misalnya ini ada salah satu murid Bapak Ibu ketika di kelas itu senengannya lari-lari, diulang bu gurunya melayu ini. Nah, suatu saat ketika berlari Anda mengejarnya, kemudian ketika Anda berhasil menangkapnya, ayo ini loh dicoba bu guru, dia akan berkata, hore bu guru hebat, bisa mengalahkan saya. Mengalahkan apa? Saya berlari-lari bisa mengejar. Nah, ini apa yang dicapai oleh anak itu? Sebenarnya kan kita menganggapnya bocah ini diulang bener dia loyang layu. Nah, sebenarnya ini kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Karena apa? Dia ini penguasaan loh. Ketika dia mengatakan hore, nah dia pengen diakui bu guru loh, iso godang aku, melayu-melayu ngiter aku, seperti itu. Sebenarnya dia itu pengen istilahnya mencari perhatian kita lah. Ya, kita sebenarnya tidak boleh langsung bocah itu bilang yang lain seperti itu. Jadi kita harus mampu memahami kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi, karena pada dasarnya anak itu ketika melakukan hal negatif, melanggar seperti itu, ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan itu seperti apa? Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, meminta pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa adanya kenikmatan apapun, betapa menyedihkan seperti itu. Jadi sebenarnya anak-anak itu ketika melakukan perbuatan yang negatif
negatif atau kita sebut dengan melanggar, sebenarnya ada beberapa kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi seperti itu. Kemudian, nah ini berikutnya masuk ke posisi kontrol. Dian Goosen dalam bukunya Restriction School Discipline ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, ketiga memantau, keempat teman, dan yang kelima adalah manajer. Di posisi kontrol. Kemudian yang pertama sebagai penghukum. Penghukum itu seperti apa? Seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hasilnya kemungkinan murid ini marah dan mendendam atau bersifat agresif. Cirinya bagaimana? Nah, seorang penghukum, tipe guru seorang penghukum ini biasanya menggunakan kalimat patuhi aturan saya atau awas ya. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, ini adalah ciri-ciri kalimat yang sering dilontarkan oleh guru tipe penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar anak itu pembelajarannya bisa berhasil, yaitu cara dia harus pokoknya bocah itu agar tak seweneni, tak hukum itu ya bocah itu manut aku. Disiplin, dia akan patuh kepada saya seperti itu. Kalau dia sebagai penghukum. Nah, penghukum ini biasanya berkata dengan suara yang tinggi, bahasa tubuhnya, matanya itu melotot, jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik. Nah, misalnya lagi dia berkata, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Nah, guru ini sambil marah, hampir langganan bocah iki ae gaene carry. Nah, ini tipe penghukum. Yang kemudian yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, murid ini akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu, bapak, guru. Nah, akhirnya murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Cirinya apa? Nah, kan tadi dia bersuara dengan lembut. Mungkin muridnya yang melanggar tadi namanya Adi. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, dari kalimat ini anak akan merasa, aku gak salah neh. Nah, akan merasa bersalah ketika guru mengatakan dengan kalimat seperti itu. Kemudian di posisi ketiga, guru sebagai teman. Di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kemudian ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, cirinya tadi misalnya yang pertama tadi adalah Adi, ayolah, bagaimana kasih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke berapa? Kenapa kamu terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Sana duduk. Nah, nanti Pak Guru bantu kamu. Nah, ini sebagai teman. Jadi anaknya nanti merasa aman. Wes, guru terlambat gak diseneni Pak Guru. Aku kan koncone. Nah, ini bersifat disiplin positif, tapi ada negatifnya tadi. Nah, kemudian kalau di sisi pemantau berarti mengawasi. Kalau mengawasi berarti guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Kemudian murid ini memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Di sini guru biasa-biasa saja. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Seperti itu misalnya. Jadi di sini guru hanya mengawasi karena sebagai pemantau. Cirinya apa? Pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya itu yang formal. Nah, ini ketika Adi tadi terlambat. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak,
mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah di sini yang guru mantau, bertanya, kamu tahu nggak? Tahu. Nah terus gurunya, iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah ini posisi gurunya sebagai pemantau, tapi tidak seperti itu yang kita inginkan. Nah melainkan apa? Ini posisi yang ideal, di posisi manajer. Posisi ini guru di posisi di mana guru ini berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi di sini murid itu disadarkan. Sadar gak memang salah? Sadar Pak. Kalau kamu salah berarti kamu harus bagaimana? Solusinya seperti apa? Nah di sini posisi guru sebagai manajer. Cirinya nada suara tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat kepada murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi anak itu ditanyakan, tahu terlambat, tahu dia melanggar, tahu. Lalu harus bagaimana? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Ya berkata begitu. Kemudian gurunya, baik itu bisa dilakukan. Nah ini ditekankan lagi, apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, berarti dijanji nih, besok melanggarnya kurang, tapi kalimatnya tidak seperti itu. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, posisi yang diharapkan adalah posisi kontrol yang kelima, yaitu menjadi seorang manajer. Saya lanjutkan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, dulu kita mengenal adanya peraturan, tata tertib seperti itu. Nah, kita beralihnya ke keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai sepeda roda 2? Mengapa kita harus ada peraturan harus pakai helm ketika mengendarai sepeda motor? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika kondisi COVID kemarin, pandemi seperti itu. Jadi adanya aturan. Terus mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa harus ada aturan-aturan seperti ini? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ketika kita libatkan dari motivasi intrinsiknya, jadi nanti orang itu akan tergerak untuk melakukan hal yang lebih baik. Misalnya, dulu awalnya aku harus pakai helm ketika naik sepeda motor biar tidak ditilang Pak polisi. Tapi kita kembali ke motivasi intrinsik. Kenapa kita harus pakai helm ketika berkendara? Nah, kita menerapkan menjaga keselamatan. Ketika di jalan raya kita pakai helm, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita bisa terselamatkan seperti itu. Jadi ini lebih tergerak ketika mendukung motivasi intrinsiknya tadi. Nah, kita kenal dengan selanjutnya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan ini nilai kebajikan yang sudah disepakati seperti itu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan
utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pokoknya aku melakukan iki ben aku taat aturan seperti itu. Nah, ini yang awalnya. Kemudian mulai masuk ke pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi sebisa mungkin kita menghindari kata yang berbentuk negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini disepakati oleh semua anggota kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin seiring berjalannya waktu perlu ditinjau kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Kemudian prosedur penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama mencurahkan pendapat. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, gantilah kalimat yang berbentuk negatif tadi menjadi kalimat positif. Contoh, ketika ada peraturan jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, sebaiknya dari kalimat ini kita ubah dulu menjadi kalimat positif ya, bisa kita jadikan menjadi keyakinan kelas bersama. Seperti apa? Berjalanlah saja di kelas atau di koridor. Jadi tidak perlu berlari, tapi cukup berjalan. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Nah, jadi dari apa pendapat yang disampaikan anak-anak, Bu saya pengennya seperti ini, saya pengennya kelasnya nanti nyaman, tidak ada yang berisik seperti itu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi nanti keyakinan kelas yang sudah disepakati bisa ditulis dan ditempelkan pada tembok atau tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang ingin dibangun, yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti bisa kita tuliskan keyakinan menghormati orang lain. Kalau di peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian ini kalau di di jenjang kita di SD dilarang menggunakan narkoba. Ini berarti meyakini bahwa kita perlu menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran berarti harus bersabar, menghormati orang lain juga. Gunakan masker berarti juga keyakinan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau di keyakinan kelas, misalkan menjaga keselamatan dan keamanan. Nah, ini penerapan penyusunan kesepakatan kelas. Di sini saya sudah menerapkan dari penyusunan kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Bagaimana cara menyusunnya? Jadi di awal tahun ajaran baru saya sudah membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Kemudian saya tinjau ulang di semester awal ini, di semester 2 kemarin saya tinjau ulang untuk keyakinan kelasnya dan saya ingatkan kembali kepada anak-anak untuk menyusun keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini disusun bersama dengan anak-anak Bapak Ibu guru. Jadi tidak guru yang menyusun keyakinan kelasnya. Jadi disepakati antara siswa dan guru. Apa yang diinginkan siswa seperti itu kita tanya, kita beri pertanyaan pemantik. Kamu pengennya kelas yang seperti apa? Terus kita arahkan. Kalau membuat kalimat
jangan pakai kata tidak ya anak-anak, jangan pakai kata jangan seperti itu. Ini sebelumnya kalau di saya anak-anak itu sering saya ajak membuat kesepakatan. Kebetulan di sekolah kami kan tidak punya guru olahraga, jadi saya merangkap guru kelas dan guru olahraga. Kalau dalam pembelajaran olahraga saya mesti ajak buat kesepakatan. Anak-anak buat kesepakatan dulu sebelum kita berolahraga. Kalau anak-anak minta olahraganya itu di lapangan, kita buat kesepakatan. Nanti ke sana kita naik sepeda. Naik sepeda bagaimana kesepakatannya kita buat. Kita tidak boleh kita jalannya ini satu-satu, kemudian untuk kembali karena kebetulan Tanjung itu kan lapangannya yang di sebelah MTS itu Bapak Ibu, sehingga kita perlu naik sepeda ketika mau ke lapangan. Setelah sampai di sana nanti anak-anak kita buat kesepakatan juga, tapi sebelum berangkat nanti di sana kita kembali jam berapa anak-anak? Anak-anak itu pasti sudah nyaut jam 9 Bu, jam 9 ada yang bilang seperti itu. Kalau ada yang bilang jam 9 dan setengah 9 kan berarti belum ada titik temu. Nah di sini saya jelaskan nanti kalau jam 9 terlalu capek enggak, nanti harus ganti baju, nanti harus istirahat. Akhirnya anak-anak itu ya Bu setengah 9. Kalau sudah sepakat kita baru berangkat. Jadi sering anak-anak itu saya ajak untuk berkesepakatan sebelum melakukan sesuatu. Jadi kalau ada temannya yang apa ini sepakatannya tadi bagaimana, jadi nanti anak-anak itu pasti manut. Ketika masih bermain sepak bola itu saya sudah lihat jam tak semprit sudah setengah 9. Ya itu anak-anak manut alhamdulillah. Paling tidak ya ada waktu 5 menit untuk anak-anak duduk istirahat. Kemudian kalau sudah capeknya hilang anak-anak itu naik sepeda lagi dan balik pulang. Alhamdulillah itu anak-anak sudah jalan seperti itu kalau di pembelajaran di luar kelas. Kalau ini di dalam kelas ini sudah saya buat kesepakatan. Nah jadi apa ini anak-anak ini saya ajak buat membuat kesepakatan. Ini bisa menuliskan langsung di papan tulis atau ini di sticky note. Kemudian dari beberapa keinginan siswa ini dikelompokkan. Ada yang pengennya seperti apa? Pengennya tertib. Bu, kalau ada itu salah satu anak. Kalau dulu itu datanya pasti bel itu baru datang kumpul. Datanya harus tepat waktu Bu, harus tertib. Kalau kita buat keyakinan kelas datang tepat waktu, berarti anak-anak nanti kan datangnya tepat waktu. Artinya apa? Kalau di jam 7 anak-anak sebelum jam 7 harus datang masuk di kelas. Kalau di kelas kami kita berdoa dulu, setelah berdoa kita membiasakan sholat duha. Artinya apa? Tidak hanya anak yang menjalankan, tapi gurunya harus ikut. Saya itu kadang begini, ketika ada tugas yang harus saya selesaikan juga, padahal sudah bel. Mau nggak mau sebenarnya saya harus tinggalkan pekerjaan dulu masuk ke kelas. Saya sampaikan ke anak-anak, saya masuk dulu yang penting. Kan saya harus itu mengikuti kesepakatannya, harus datang tepat waktu. Kalau nanti saya datangnya terlambat, pernah itu suatu saat saya datangnya terlambat, tapi saya mohon maaf pada anak-anak. Saya datang terlambat, kemudian saya jelaskan kenapa saya tadi terlambat. Mungkin ada sesuatu pekerjaan yang harus saya selesaikan dulu. Tapi intinya kesepakatan ini tidak hanya satu pihak yang melaksanakan. Jadi kita tidak menuntut anak terus melakukan, tapi gurunya tidak melakukan seperti itu. Tidak, kita menjalankan bersama-sama karena disepakati bersama. Nah kemudian ini dari kesepakatan yang sudah ditulis anak-anak ini nah ini saksanya ada anak-anak itu sering di dalam lacinya itu banyak ditemukan sampah. Kadang ke temannya Bu, Genta itu Bu sering buang sampahnya di selorokan meja. Nah itu akhirnya anak-anak itu buat kesepakatan Bu jangan buang tempat sampah, jangan dibuang sampah itu di dalam meja. Artinya apa? Kesepakatannya menjaga kebersihan kelas. Benar-benar itu karena anak saya kelas 3. Ya bagaimana ya, kalau kelas 3 itu kelasnya kan kelas rendah. Apa omongi guru ini pokoknya manut. Nah seperti itu. Katanya tidak boleh membuang sampah, berarti harus menjaga kebersihan. Mereka benar-benar menjaga, walaupun ada yang namanya karakter anak itu berbeda. Ada salah satu itu yang
tuh apa itu buang sampahnya di dalam. Akhirnya apa? Temannya itu mesti mengingatkan. Belajar ini nggak boleh buang di tempat ini, membuang sampah di dalam meja. Pasti ada temannya yang mengingatkan. Kemudian ini saya kerjakan. Nah ini kesepakatan yang sudah diinginkan ini kita tulis di ini saya lihat tadi sudah ada di kelasnya. Kesepakatan kelas bisa ditulis pada papan atau apa ini kertas yang bisa ditempelkan di tempat yang bisa apa ini namanya dilihat orang banyak. Jadi setiap kita melakukan sesuatu kita lihat iya kesepakatan ini. Ayo dewe kudu datang tepat waktu, buang sampah ini, menjaga kebersihan kelas di dalam kelas kita apa ini kondusif. Artinya apa? Orang bunga-bunga, orang bal-balan seperti itu. Ada itu keyakinan kelas di kelas kami. Kemudian di langkah terakhir kesepakatan yang sudah kita tulis ini kita apa ini tanda tangani sebagai kontrak. Nah, sebagai kontrak ayo tanda tangan ini sehingga sopo si melaksanakan sopo. Nah seperti itu. Jadi salah satu perwakilan dari anak kami ini apa ini menandatangani kontrak atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Itu contoh keyakinan kelas yang sudah kami terapkan. Kemudian saya lanjutkan ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tadi di depan sudah restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tadi bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada beberapa tahapan dari restitusi. Jadi ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi ketika kita tadi ini sebenarnya ini adalah sambungan dari restitusi. Jadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ketika ada murid yang melanggar, kan tadi tidak berhukum. Seperti itu. Kita harus ini idealnya di restitusi. Pakai tahapan itu langkahnya. Seperti apa langkahnya tahapannya ini? Ada beberapa langkahnya. Tahapannya pertama menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, gurunya bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bu guru juga pernah berbuat salah, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu guru lebih tertarik menyelesaikan masalah. Kalau kamu punya masalah, menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, jadi gurunya berkata seperti itu kepada anaknya. Nah, didik kita, ketika ada anak didik kita yang berperilaku negatif, kita stabilkan dulu identitasnya. Kabeh wongi gak bener, kok kabeh wongi selalu bener, nak. Kabeh wongi mesti duwe salah. Kalau saya seperti anak seperti itu. Ya, jadi tidak ada manusia yang sempurna. Guru loh yang pernah salah. Nah, jadi dengan seperti itu murid itu akan hijau berarti sing salahnya itu aku kok mau dia yang tahu ya si salah. Dari situ nanti anak akan terbuka. Kemudian kita validasi kebutuhan. Nah, di sini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Tadi sudah saya katakan bahwa sesungguhnya anak yang melakukan perilaku negatif atau yang kita katakan melanggar, pasti dia itu ada sesuatu hal yang kurang terpenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhannya tadi. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun and survival, kebutuhan hidup, bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, kasih sayangnya tadi. Nah, apakah dari kelima itu ada yang tidak terpenuhi? Kok anak tadi bisa melanggar? Nah, gurunya bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih baik, lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Nah, jadi gurunya berkata dari menstabilkan tadi, semua orang itu pasti punya salah.
Tidak hanya kamu, guru juga pernah punya salah, temanmu itu juga pernah berbuat salah. Kemudian ditanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nyapa to jane kowe kok njupuk duwite kancamu. Misalnya ada anak yang melanggar, dia itu mengambil uang milik temannya. Jadi dia ditanya. Jadi ketika tadi menstabilkan identitas murid itu tidak langsung takut, aku mengerti ambil uangnya temanku, aku dikapani, tidak. Jadi kita sebisa mungkin ketika ada anak yang berperilaku negatif melanggar, tidak langsung kita kucilkan, tidak langsung kita hukum, tapi kita restitusi. Ya, di restitusi itu seperti apa, dikembalikan kepada kelompoknya dengan pemberian penguatan karakter. Jadi ini salah, berarti kamu harus seperti apa? Nah, ini saya lanjutkan lagi. Nah, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Nah, itu contoh-contoh kalimat yang bisa kita berikan kepada anak dalam tahapan validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir yaitu kita tanyakan keyakinannya. Anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita tanyakan keyakinan kelasnya tadi. Guru berkata, nah, apa nilai yang kita percaya di kelas tadi anak-anak? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, kita harus taat pada aturan, dilarang membuang sampah, saling menjaga, saling menghargai. Jadi anak nanti ditanyakan, kita tadi sudah buat kesepakatan apa? Seperti itu. Nah, itu adalah tahapan restitusi. Nah, contoh juga ini penerapan segitiga restitusi yang sudah saya alami kepada 2 orang murid kami. Nah, saya kemarin mencontohkan apa ini restitusi 2 murid. Restitusi tadi sudah saya sampaikan, ini saya percepat saja dari restitusi. Nah, ini ada satu kasus di mana dalam saat pelaksanaan ulangan harian itu salah satu di kelas kami ini ada yang mencontek temannya. Bagi guru harus menyelesaikan masalah. Ketika kita melihat ada murid kita yang mencontek, bagaimana kita menyikapinya? Panggil anak yang melanggar tadi, anak yang berbuat negatif tadi, negatif. Berarti tadi kan kamu mencoba jawaban temannya. Mencoba itu tidak baik, ngerti tadi. Maka sebuah kesalahan di sini juga kan berbuat salah. Guru juga pernah melakukan sebuah kesalahan, tapi guru tidak akan mencari siapa yang salah. Namun guru akan membantu kita mencari solusi. Jadi nanti semuanya disuruh mikir, ini salah terus piye, seperti itu. Nah, bentar, ketika kamu melakukan, Jadi dia ditanya dulu alasannya, kenapa dia tadi kok bisa mencontek. Jangan langsung kita hakimi anak tadi ini nyontoh berarti atau sinau. Nanti dia punya alasan di balik itu semua. Nah, tanya dulu. bagaimana mainnya. Ya, jadi cerita malam-malam tidak ada karena mainan sehingga ketika ulangan tidak bisa menyelesaikan itu tidak. Nah, cerita masih ingat nggak keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat ini? Masih ingat? Jujur dalam ketika apakah cerita meyakininya? Jadi Katanya dulu, ini gak baik keyakinannya. Ya, apa keyakinannya? Kita harus jujur. Selalu kita apa yang tanamkan sifat jujur. agar cerita ini tidak akan mengulangi lagi. Oh, jadi Kita tanamkan, kita suruh anak itu dari siswa nggak nontonnya dia yang ulangan belajar dulu. Ya ini apa yang mencari solusi sendiri agar dia nanti tidak melakukan kesalahan yang sama.
Jadi semacam kita buat kontrak lagi. Nah, jadi dia sudah berjanji dia nanti yang akan melakukannya. Kalau misalkan anak ini melanggar lagi bagaimana? Kita restitusi lagi. Jadi restitusi itu cuma hanya sekali seperti itu. Saya percepat lagi. Ada satu kasus lagi. Nah, ini kasus yang kedua, ya. Ya, ini Dimas, salah satu murid saya. Ibu beryakin kita akan menjadi anak yang Nah, ini suatu ketika Dimas itu tidak mengerjakan PR, lali gak ngarep PR, piye. Nah, seperti itu. tahu tidak sama kasih belum memanggil tidak tahu ya. Jadi Dimas ini buku itu menikah. Kamu tuh bisa, kamu tuh kebingungan. Kita tanya, benar gak tadi itu? Tahu nggak tadi? Kenapa dipanggil Bu Guru ke sini? Nggak tahu Bu. Tadi Ibu amati, kamu itu terlihat gelisah. Dunia menggarap tidak mengerjakan PR, pasti anak itu kan terlihat berbeda dengan temannya. Nah, kita tanya dulu, benar atau tidak? Seperti itu. Benar, tidak mengerjakan PR. Kita tanya lagi, kenapa? Bukan kita tanya lagi, kita sampaikan dulu. Teman-temannya itu juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Biar apa? Anak itu open-minded nanti kepada kita itu dia itu tidak mencari-cari alasan. Kalau dia sudah di stabilkan tadi menstabilkan, jadi dia nanti mesti akan terbuka kepada kita dan mesti ketika ditanya nanti dia akan menjawab. Nah, lupa tidak mengerjakan PR sehingga kamu lupa tidak mengerjakan kita tanyakan keyakinan kelasnya. Ya, setelah validasi kita tanyakan keyakinan apa yang sudah kita yakini dulu. Dan kita duduk bertanggung jawab Bu. Dimas yakin ya? Yakin. Dimas, ketika Dimas sudah yakin bahwa utama itu juga penting, kira-kira Dimas akan melakukan sesuatu apa agar Dimas nanti tidak mengulang lagi, tidak mengulang. Kita tanya lagi. Nah, kalau sudah tahu kesalahannya, terus apa ini sudah ditanya alasannya, tahu salah alasannya apa, kita anak itu berpikir mencari solusinya seperti apa. Terus kita tanya, kira-kira kapan kamu bisa memulainya? Terus kita perkuat lagi, kalau nanti kira-kira Dimas itu mengerjakan PR, nanti Dimas itu jadi anak seperti apa? Jadi anak bertanggung jawab, jadi anak baik seperti itu. Apa kira-kira kamu memulainya nanti? Hari ini Bu, ya. Kita lihat saja ada perubahan enggak. Kalau masih ada, suatu saat dia lupa lagi Bu. Nah, ini saya jelaskan nanti. Kita restitusi. Jadi kita restitusi itu tidak hanya sekali Bapak Ibu ya. Jadi seperti kalau orang melanggar, anak itu kan sering melanggar, kan dulunya kita mengenalnya dihukum. Kalau kita dulunya seperti penghukum seperti itu. Tapi kan idealnya sebisa mungkin kita beralih menjadi posisi manajer. Kemudian kalau kita masih sebuah masalah, jangan langsung kita hukum, tapi apa? Kita restitusi anak seperti itu. Ini contohnya tadi. Nah, demikian pemaparan dari materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, saya persilahkan. Oh ya, Aris monggo. Di bagian terakhir penerapan segitiga Iya. stimulasi.
Jadi ketika anak itu melanggar, Iya. berarti kan secara otomatis kita harus selalu Merestitusi anak ya. Pertanyaan saya, kapankah restitusi itu dilakukan? Apakah jam istirahat atau pulang sekolah atau pada saat ya pelajaran itu juga? Terima kasih Pak Aris. Untuk merestitusi anak, apa waktu yang tepat seperti itu? Kalau saya tidak mungkin langsung saat itu juga ketika bocah ini tak rapi atau langsung tak celuk, tak dewek nih. Atau kalau nanti saya panggil di depan teman-temannya, saya rasa tidak mungkin. Tapi ketika jam pelajaran sudah selesai, anak tersebut saya panggil. Kalau diulangan tadi ulangannya sudah selesai, saya tanya, memang kamu tadi seperti ini. Saya seperti tidak ada tadi. Jadi tidak langsung serta-merta saat itu juga. Misalnya saya ketahuan, kayak kok kita muncul gambar nih konconya dengan ini. Tidak langsung saya dekati kemudian saya tegur, tidak. Karena apa? Nanti teman di sampingnya otomatis juga, tiba itu memang nyontoh seperti itu. Jadi intinya kita jangan membuat anak itu bersalah di depan teman-temannya. Kita amati dulu. Sepertinya dia ada sesuatu yang tidak boleh dengannya, atau ada sesuatu yang mengganjal. Nanti setelah ini pembelajaran selesai atau ketika ulangan sudah selesai, saya panggil. Kalau misalkan mungkin permasalahannya beda lagi ya. Misalkan ini ada murid yang terlambat. Kalau alhamdulillah kemarin setelah keyakinan kelas itu jarang sekali anak saya yang terlambat. Satu kemarin saya restitusi anak saya terlambat. Sebenarnya anak itu jarang sekali terlambat. Tapi kenapa anak itu terlambat? Ternyata setelah saya restitusi, anak itu tertidur dan tidak dibangunkan oleh ibunya. Jadi temannya itu sudah sholat duha Pak Aris. Jadi sudah berdoa, sudah sholat duha, namanya Hasim. Itu baru datang loh, kaget. Dari bocah ini biasanya disik. Maksud saya di sininya dia itu tertib. Mesti ini sholat dimulai itu anak itu sudah pas. Anak saya 14 itu sudah kumpul semua. Ini baru datang pakai tas. Ternyata itu saya sendirikan juga, tidak di depannya anak-anak. Itu saya tanya, ternyata dia itu tidak dibangunkan sama ibu mulu. Bangun jam berapa? Dia bangun pagi, tapi dia itu ternyata nonton TV lagi dan tidur lagi. Terus akhirnya tidak dibangunkan oleh ibunya. Jadi dia itu datang jalan, kebetulan rumahnya dekat, tidak naik sepeda. Itu sambil masih ngos-ngosan. Ibarat orang desa ini sik uang bekane urung sik munggah-munggah. Dia itu tenang. Saya tenangkan dulu, akhirnya saya tanya. Dan alasannya seperti itu. Terus setelah itu alhamdulillah dia juga tidak terlambat lagi sampai ini. Walaupun datangnya itu ketika saya piket itu mesti setelah dia datang tidak lama itu sudah acara misalnya pembiasaan di sekolah kami itu senam. Setiap anak itu datang tidak lama kemudian itu kegiatan sudah dimulai. Tapi kegiatan dimulai di sekolah itu anak tersebut sudah datang. Seperti itu. Demikian Pak Aris jawaban dari kami. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Saya persilahkan. Cukup. Kalau dirasa cukup untuk materi hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak Ibu Guru. Semoga sedikit pemaparan yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa diterapkan. Karena apa? Nanti kalau yang namanya tadi sudah saya sampaikan, segala sesuatu itu untuk mencapai tujuan ketika hanya dilakukan oleh satu orang itu tentunya akan sulit. Berbeda dengan ketika tujuan itu untuk mencapai tujuan tapi dilakukan oleh beberapa orang. Ya, jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu Guru bisa menerapkan sedikit ilmu yang sudah saya bagi dalam pembelajaran selama dari modul 1.4 dalam pembelajaran calon guru penggerak. Harapan saya seperti itu, Bapak Ibu Guru bisa menerapkan dari sedikit ilmu yang saya bagi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.